Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dilihat dari cover di mana si MC punya sorot mata yang tajam. Lalu di page berikutnya, si MC punya pedang yang panjang banget. Ditambah ada tulisan SSS yang mendefinisikan kuat banget nggak sih? Dan ya, alasan kenapa openingnya begitu lebay dan bikin jijik ya bisa kalian saksikan sendiri. Karena ini manga tuh bagus banget loh menurut pandangan saya. Oke, mari kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan ada seorang gadis pirang yang bertanya kepada seseorang bernama Ichinose, "Siapa dirimu?" Lalu dengan sigma, Ichinose-kun mulai menjawab, "Aku bukanlah siapa-siapa. Hanya sekedar murid biasa Akademi Sihir dari kelas C." Anjay, jawabannya low profile sekali. Kayaknya karakter ini akan jadi penerus Chinkage no nggak sih? Berikutnya ada cover yang memperlihatkan gadis berambut biru, tapi juga ada warna putihnya ini. Terus ada juga seseorang yang memegang pedang cahaya. Lalu ada juga cewek rambut merah. Dan terakhir tentu saja MC kita Ichinose-kun. Chapter pertama, pria rank SS. Di sebuah akademi sihir bernama Akademi Crawford, ada seorang wali kelas C di tahun kedua yang bernama Lina Restia. Beliau ini sedang menjadi pengawas dari ujian simulasi pertarungan nyata antar siswa, yang nantinya hasil pertempuran ini akan menentukan di kelas manakah mereka berada. Berikutnya nampak terlihat ada murid tahun kedua bernama Shion Ichinose alias MC kita yang tengah melawan seseorang dengan penuh percaya diri. Karena dia dengan nada meremehkan mulai bilang, "Cobalah untuk menghiburku, anjay." Pertempuran dimulai dan mereka berdua mulai secepat mungkin merapal mantra. Hasil dari adu kecepatan itu nampaknya berakhir imbang karena magic mereka saling bertabrakan. Merasa elemen anginnya nyaris seimbang, Theodore akan mencoba untuk memakai jurus yang lebih kuat. Tapi Theodore malah terkejut dengan penampilan Ichinose yang udah nyerang dia dengan 3 bola api. Dikala Theodore sendiri masih menganalisa keadaan. Theodore coba membuat perisai untuk menahan jurus Ichinose. 3 bola api emang berhasil Theodore atasi. Namun, Ichinose malah make jurus yang lain. Berkat itu, Theodore jadi kesulitan. Segera jutsu air Ichinose, Theodore hempaskan dengan elemen angin. Meleng dikit, Theodore udah ngeliat lagi. Ichinose dalam kondisi siap melepaskan jurus yang dirapal. Kali ini Theodore bingung, karena di tangan Ichinose tidak terlihat ada aliran energi magic yang keluar. Mungkinkah dia kehabisan mana? Pikir Theodore. Namun, lagi-lagi kejutan mulai terjadi. Emang benar tangannya Ichinose tidak dialiri cakra, tapi kakinya tidak demikian. Jurus petir mulai Ichinose keluarkan dengan sekuat tenaga. Dan Theodore coba menahan petir itu dengan jutsu tanah. Memang benar bahwa jurus petir Ichinose berhasil dia tahan. Namun kondisi saat ini, di titik ini, Theodore beneran gak sama sekali bisa nafas. Karena cuma meleng dikit doang, udah ada 3 bola api yang siap menghantam ke arahnya. Theodore menolak untuk kalah. Dia coba menetralisir bola api dengan jutsu air. Di tengah gelombang air besar yang siap menghantam Ichinose, Theodore lagi dan lagi dibuat terkejut dengan apa yang hendak Ichinose lakukan. Ichinose tenggelam masuk ke dalam jutsu air. Perlahan jutsu air mulai mencair.
Dan di sana nampak terlihat ada Ichinose yang mengangkat tangan. Sebuah pose dalam pertempuran di mana sang lawan biasanya menyatakan bahwa dia telah kalah. Karena Ichinose telah menyerah, maka Theodore dinyatakan sebagai pemenang. Bu Lina Restia masih penasaran dengan Ichinose. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal di Ichinose. Statistik emang menyebutkan bahwa dia itu tak lebih dari rank C. Tapi entah mengapa, cara dia yang bisa tenang di kondisi pertempuran selalu bisa selangkah lebih maju dari musuhnya, seakan-akan semuanya itu berada dalam kendalinya. Dia yang seperti itu entah mengapa seolah-olah bermaksud untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Begitulah yang Bulina percayai. Padahal kalau ngelihat aslinya mah, nih orang tuh nggak lebih dari seseorang yang menolak jadi NPC. Ya mirip kayak Chikageno lah nih orang, tapi versi lemahnya dan punya penyakit ngehalu yang udah kronis. Ya mirip sama Chid lah. Lihat aja noh kelakuan aslinya. Sampai cewek yang di dekatnya pun pada risih dengan tingkah lakunya yang rada gelo. Lagi asik membanggakan diri, Ichinose malah mendengar ada suara Theodore yang tengah membagikan pengalaman bertarungnya dengan dia. Dipuji Theodore, wah langsung bangga banget tuh ya. Teman Theodore bertanya ke dia, gak berlebihan tuh cuy. Gak mungkin kan lu lebih lemah dari dia. Gua juga penasaran soal itu. Makanya gua bertanya ke dia setelah pertandingan. Saat kami selesai bertanding, gua bertanya, kenapa Ichinose tidak melancarkan serangannya? Padahal udah jelas, Ichinose masih punya jurus lain yang belum dikeluarin. Jangan bilang kalau kau tidak serius melawanku. Ichinose menjawab, kau terlalu berlebihan memujiku. Itu benar-benar kekuatan penuhku kok. Anjay, Sigma banget nggak tuh jawabannya? Merasa udah cukup puas, Ichinose mulai pergi. Berikutnya, di dalam asrama, pada saat Ichinose mau masuk ke dalam kamarnya, mendadak dia langsung tepar. Dia nyaris mati akibat dari menerima serangan Theodore yang damage-nya gede. Flashback ke masa saat Ichinose waktu kecil. Jadi pada saat Ichinose tengah membaca buku magic dan mencoba untuk mempraktekkan langsung teori dari buku, udah jelas magicnya kagak keluar. Tapi entah bagaimana, dia malah merasakan ada semacam kekuatan tersembunyi yang belum terungkap di dalam tubuhnya. Dikarenakan udah banyak lihat manga tema overpower dan terpengaruh bahwa dia juga merupakan salah satu dari mereka, sejak saat dimana dia mengira sebagai MC padahal aslinya NPC, Ichinose mulai berubah dan mengidap penyakit halu yang udah kronis. Dalam benaknya dia mengira bahwa dia itu seorang mage overpower yang akan selalu bertindak di kegelapan. Namun, kehidupan sehari-harinya akan tetap low profile. Begitulah kira-kira latar cerita yang makhluk ini gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya di sekolah. Sambil menikmati kepuasan yang dirasakan oleh khayalannya sendiri. Berikutnya, seorang teman masa kecilnya Ichinose datang ke sini, lalu memberikan potion penyembuh kepada Ichinose. Karena terus-terusan mesti minum potion kalau selesai ribut, Yuvia menasehati Ichinose untuk jangan terlalu banyak tingkah ketika dia masih rank C. Dinasehatin bukannya didengar, penyakit makhluk ini malah kumat. Berkata bahwasanya kekuatan dia yang sekarang emang masih tersegel, tapi segera kekuatan itu akan terungkap. Sebaiknya kamu harus bersiap-siap. Dan responnya sungguh mengejutkan.
Wah, ilah ini cewek. Kena genjutsu apa gimana ya? Bisa-bisanya loh. Doi percaya sama temannya yang punya masalah otak loh padahal. Berikutnya, pada saat lagi jalan bareng sama Yuvia, wah, banyak banget nggak tuh yang ngeliatin sekaligus nyinyirin. Diomongin, malah ngebuat Ichinose bahagia. Wih, gila. Meskipun Ichinose itu Gen Z, diomongin bukannya overthinking, Gen Z satu ini malah positive thinking banget. Dalam benaknya Ichinose, kondisi ini malah ngebuat dia terasa sangat keren. Seorang NPC yang bisa jalan bareng sama heroin, pasti ada sesuatu tuh, pikirnya. Berikutnya, ada seseorang yang dibully, dipojokkan karena dia terlihat lemah. Melihat ada ketidakadilan, Ichinose langsung segera menghampiri korban. Melihat Ichinose yang datang ke sini, para pembuli mempertanyakan, siapa dah nih orang? Oh, mungkin hanya sekumpulan orang lemah yang saling mendukung, katanya. Orang lemah berkumpul bersama katamu. Di mana orang lemah yang kau maksud? Oh, aku paham. Sepertinya kalian tengah membicarakan diri kalian sendiri, kata Ichinose. Dikatain lemah, kapten pembuli langsung ke-trigger dan langsung menghantam Ichinose sampai terjatuh. Setelah menampol Ichinose, Bro berpikir aksinya itu akan membuat Ichinose langsung kapok. Namun, Bro malah kaget saat melihat apa yang disebut mangsa malah beralih mau memakannya. Bro tak menyangka Ichinose bisa comeback stronger. Dengan kata-katanya, perlahan Ichinose mulai mendekat ke arahnya. Diamnya Ichinose ketika menghampirinya membuat si Bro ketakutan, langsung overthinking. Puncaknya, sang predator mulai memamerkan aura farmingnya, sehingga hal itu membuat para pembuli kena mental. Tak pernah menyangka akan ada momen di mana merekalah yang dimangsa. Ichinose keheranan, padahal dia cuma pakai magic pengubah mata ringan dan bercosplay dikit ala-ala klan Uchiha. Namun tak disangka performanya begitu baik, sehingga membuat para pembuli lari cuma dengan auranya saja. Di kanan, Yuvia bertanya, di kiri yang dibully minta maaf. Ron ingin supaya Ichinose segera berobat. Ichinose bilang, ini mah masalah sepele dibandingkan latihan yang sudah dia lalui. Yuvia memarahi Ichinose karena udah bertindak tanpa memikirkan resikonya. Ichinose berkata, saat kita melihat kezoliman, masa ia harus diam saja? Mendengar ini, Yuvia jadi salting. Melihat Ichinose berbicara dengan Yuvia yang merupakan siswa peringkat pertama di kelasnya, Ron langsung melempar banyak pertanyaan. Dan ada satu pertanyaan Ron yang membuat mata Ichinose langsung menyala, yakni pertanyaan, Ichinose-kun, siapa kau yang sebenarnya? Wah, langsung deh. Aku bukanlah siapa-siapa, hanya seorang siswa biasa yang berada di rank C. Damn, menyala abangku. Untuk beberapa peg manga yang tersisa dibaca sendiri aja kali ya. Gua capek nih cuy ngomongnya. Chapter kedua dibuka dengan memperlihatkan ada Shion Ichinose beserta murid-murid lain yang tengah melihat papan nilai hasil. Dan seperti biasa, Yuvia selalu menjadi orang nomor 1 yang paling mendapatkan banyak poin. Di tengah asik memantau, Yuvia memanggil Ichinose. Pas Yuvia datang, seketika fokus semua orang langsung tertuju kepada mereka berdua. Di sini, Yuvia memarahi Shion. Dan untuk apa yang Yuvia ucapkan, jujur gue sendiri kurang paham cuy. Tapi yang jelas, Yuvia marahin Ichinose karena dia pikir Ichinose mampu. Namun malah sengaja buat merendah.
Dikatakan Ichinose itu emang kagak berbakat untuk jadi mage. Tapi dalam hal akademis, ya mungkin semacam teori dan sejenisnya, Ichinose itu juaranya. Bahkan mampu melampaui Yufia. Setidaknya di sini kita akhirnya tahu adalah ya beberapa hal yang Ichinose sembunyikan, padahal dia mampu untuk membuat karakter dia jadi tampak misterius macam kayak Cid. Berikutnya, pada saat mereka lagi jalan bareng dengan malu-malu, Yufia bertanya, apakah besok Ichinose punya waktu buat jalan bareng? Tapi naasnya Ichinose menolak itu dengan alasan sudah ada acara untuk besok. Ichinose pergi meninggalkan Yufia. Sementara Yufia yang ditinggalkan merasa sedih namun tidak bisa dia ungkapkan. Wah, parah sih. Terlalu sigma banget. Padahal pria sejati itu harusnya punya selera dan itulah romansa. Dan alasan kenapa Ichinose harus pergi karena dia punya musuh yang harus disingkirkan apapun yang terjadi, katanya di dalam hatinya. Keesokan paginya, Ichinose langsung berangkat ke tujuan, pakai kereta api. Dan full set outfit detektif. Kayaknya musuh yang mesti dihadapi lumayan nih. Sehingga mengharuskan Ichinose melakukan penyamaran yang juga totalitas. Kereta terus melaju. Dan setelah beberapa saat Ichinose menunggu bersama para penumpang lain, akhirnya dia pun sampai juga di ibu kota kerajaan yang terletak di kota bagian barat. Sesampainya di TKP, Ichinose langsung keliling pasar. Di tengah keliling, dia melihat ke arah gang sempit, lalu masuk ke dalamnya dan berkata, "Sudah cukup. Sekarang bagaimana kalau kau menampakkan diri? Ayo keluarlah, aku sudah membantumu ke gang sempit ini agar kau bisa beraksi." Pas kata ini Ichinose ucapkan, emang bener ada seseorang yang bereaksi. "Sejak kapan?" tanya orang bertopeng. "Sejak saat di mana kau memantauku ketika naik kereta api. Aku berterima kasih. Dengan kau yang datang langsung ke hadapanku, itu menghemat waktuku untuk mengatasimu," kata Ichinose. "Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, mari kita mulai acaranya," kata si pria bertopeng. Pria bertopeng mengeluarkan magic power, lalu menciptakan panah dan beberapa anak panah untuk menyerang ke arah Ichinose. Ichinose langsung merespon dengan menyerap magic power si pria bertopeng. "Nani, bagaimana bisa? Bagaimana cara dia bisa menyerap magic powerku?" tanya si pria bertopeng. Tidak hanya diserap, nampaknya serangan si pria bertopeng Ichinose kembalikan kepadanya, yang tentunya dengan damage 2 kali lipat lebih besar dari yang aslinya. Ledakan besar tercipta, lalu Ichinose bilang, "Kesalahan fatalmu adalah mencari masalah dengan seseorang yang berasal dari organisasi Revenant." Anjay. Berikutnya, si kampret. Ternyata lagi menghayal dia ini. Ya elah, padahal gua udah masuk loh ke alurnya. Kirain ini tuh ya beneran gitu. Tapi ternyata cuma halu doang. Kampret memang. Dikatakan si MC ini emang udah beberapa kali mampir ke gang ini, lalu berfantasi mau duel apik dan epik di gang sempit ini. Pada hari liburnya, Shion Ichinose emang tidak ngehalu jadi mage overpower, tapi sebagai gantinya dia akan ngehalu jadi anggota guild kegelapan yang bernama Revenant. Dalam skenario yang ada di kepalanya Ichinose, ya dia tuh pengen mengalahkan musuhnya di gang ini. Berikutnya, pada saat Ichinose lagi mikir, tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya. Cewek ini terjatuh dan dia kaget. Melihat ini, Ichinose berniat membantu, tapi si cewek kagak mau. Ogah menerima bantuannya.
Pada saat melihat kilauan cahaya dari kalungnya si cewek, Ichinose seketika langsung tertarik. Menurutnya, kalung ini tuh terlihat keren. Meskipun kagak tahu ya bagian mana yang terlihat keren. Padahal mah ya bentuknya itu biasa aja. Si cewek marah karena merasa penyebab dia bisa jatuh ya tak lain karena Ichinose. Padahal mah, jika melihat kronologinya kembali, Ichinose saat itu ya cuman diem sambil mikir dan dia ditabrak. Tapi mendadak peran malah berubah menjadi kasus di mana sang korban berakhir malah jadi pelaku. Tapi mau bagaimanapun, cewek itu selalu benar. Sehingga Ichinose pun hanya bisa, ya udahlah ya. Sungguh cewek yang sombong dan cerewet macam emak-emak, kata Ichinose di dalam hatinya. Setelah mengatakan ini, entah mengapa sesuatu membuat Ichinose jadi tertarik kepada cewek tersebut. Untuk memastikan apa itu, Ichinose menggunakan teknik genjutsu, mengeluarkan aura hitam, mengunci si cewek yang di belakang dengan auranya. Lalu mode genjutsu pun mulai diaktifkan. Widih, keren gini loh jurusnya. Mirip banget loh sama Tsukuyomi milik Itachi. Di mana targetnya akan terpenjara dan terpengaruh oleh genjutsu yang diciptakan oleh Mangekyo-nya. Setelah jurusnya terkena ke si target, maka Ichinose bisa melihat ingatan si korban dengan mata batinnya. Dalam ingatannya si cewek, terlihat ada tempat macam istana. Lalu di sebuah kamar yang dijaga, terdengar suara orang yang mengatakan dia bosan dengan kehidupannya saat ini. Dan suara barusan ternyata berasal dari cewek tadi, yang merasa hidupnya tuh serba diatur sama orang lain. Cewek tersebut berkeinginan untuk keluar rumah dan belanja apa kayak gitu. Tapi orang yang mengurusnya tidak mengizinkan itu. Dengan alasan jadwal si cewek ini begitu padat, sehingga gak punya waktu untuk melakukan hal sepele. Si cewek menyerah, lalu meminta kepada si mbak kacamata untuk keluar kamar, dengan alasan dia mau ganti baju. Kita gak punya waktu, tolong dipercepat ya ganti bajunya, kata mbak pengurus. Iya, jawab si cewek. Setelah si mbak pengurus keluar, si cewek langsung menyeringai. Si mbak pengurus yang nungguin di luar mempertanyakan, kok lama amat ini ganti bajunya? Curiga kalau si cewek itu mau kabur, si mbak masuk lagi. Ternyata bukan lagi mau kabur, tapi udah kabur. Dirasa udah cukup melihat ingatannya, teknik genjutsu Ichinose lepaskan. Seperti yang sudah kuduga, dia bosan dengan kehidupannya yang terus-terusan sama setiap hari. Melarikan diri dari istana. Nampaknya perjalanan putri tomboy klasik akan segera terjadi. Maaf atas kasarnya perlakuanku yang tadi. Sekarang nikmatilah kebebasanmu yang berharga. Merasa akan ada suatu cerita menarik dari arc Putri Tomboy, Ichinose tak kuat menahan rasa senangnya. Berikutnya, Ichinose datang ke suatu tempat. Lebih tepatnya sih lokasi pabrik terbengkalai yang berada di pinggiran kota. Di pabrik itu, Ichinose naik ke tempat paling tinggi, hanya untuk melihat pemandangan dan berkata, "Angin sedang berhembus dengan sangat tenang." Selesai ngomong ini, dia mulai membanggakan diri dalam hati. Berkata, "Anjir, keren banget gak sih kata-kata gue yang tadi?" Beberapa saat kemudian, saat malam akan segera tiba, dia mulai lagi tuh membuat kata-kata kagak jelas. Melihat matahari yang akan terbenam, melihat pancaran merah tua dari sinarnya. Entah mengapa hal itu mengingatkanku akan warna darah. Ini sempurna. Tidak ada yang bisa membuatku terlihat seperti Raja Kegelapan yang berasal dari guil misterius macam guil Revenant selain malam hari.
Ya ampun, ternyata alasan penting sampai nolak Yuvia cuma karena mau ngayal sampai malam hari doang. Sudah 3 jam berlalu, namun Ichinose masih tetap di sini. Masih menikmati perannya sebagai pahlawan kegelapan yang berdiri di bawah cahaya bulan. Di tengah asik menghayal, Ichinose mendengar teriakan yang berasal dari cewek yang tadi siang. Saat ini, cewek tersebut tengah dikejar oleh 3 orang preman. Karena gak fokus ngeliat ke depan, si cewek pun tersandung dan berakhir terjatuh. Si cewek meminta agar para preman tidak mendekat. Tapi ya namanya juga preman, merupakan orang jahat ya tidak didengar. Apalagi di mata para preman ini, cewek ini tuh rasanya punya kualitas yang cukup bagus. Sehingga rugi dong kalau nggak di-unboxing. Tangan Kapten Preman mencoba mendekat, namun malah terhempas oleh si cewek yang melawan. Merasa tidak bisa lepas dari cengkraman para preman, si cewek hanya bisa pasrah. Pada saat dia berpikir tidak ada harapan, di saat itulah terdengar suara, "Yo, bro, sepertinya kalian sedang bersenang-senang sekali. Bolehkah aku menyusup masuk ke dalam pesta menarik ini?" Wih, dapat momen gak tuh? Tapi sayangnya udah bersambung nih cuy, sehingga kita tidak bisa melihat aksi macam apa yang akan beliau lakukan selanjutnya. Chapter ketiga, Mata Merah. Seorang asasin yang mampu untuk melenyapkan seseorang hanya dengan sekali kedipan. Siapa kau? Bagaimana caranya kau bisa ada di sini? Tanya bos preman. Siapa aku ya? Baiklah, akan kuberitahu. Aku adalah seseorang yang bernafas sendirian di dalam kegelapan. Seseorang yang memusnahkan segala macam kejahatan di balik bayangan. Gila, keren banget gak sih gua? Kata Ichinose di dalam hatinya. Bukankah kau itu orang yang tadi? Yo, kita bertemu lagi. Hahaha. Ternyata cuman seorang gaki doang yang punya otak rada sengklek. Apakah kalian berdua saling mengenal? Kata bos preman. Oh, seorang gaki doang kah? Baiklah, dengan gaki ini apakah kalian siap untuk kulenyapkan? Kesogaki gak? Kurang ajar sekali kau. Berani meremehkanku. Apakah kau sebegitu inginnya mati di tanganku? Ya, aku lebih daripada siap. Aku bahkan telah menyiapkan peti mati yang besar untuk persemayaman kalian bertiga. Konogaki ga? Botak, lenyapkan dia. Baik, bos. Menyelamatkan seorang gadis kikuk yang sedang terjebak ke dalam masalah bersama para gangster. Bukannya ini adalah skenario yang aku inginkan. Skenario yang selalu aku impikan sejak dulu. Mamang Botak mulai mengeluarkan magic powernya. Melihat ini, Ichinose kaget. Nani, dia seorang mage. Tapi kenapa tampilannya tidak mencerminkan kekuatannya? Dikatakan keberadaan seorang mage itu sangat langka. Jika ada 1000 orang yang memiliki potensi kekuatan di dalam tubuhnya, belum tentu setengahnya bisa jadi mage. Biasanya cuman ada 1 dari 1000 orang yang bisa jadi seorang mage. Tipe limited edition. Makanya Ichinose kaget melihat Mamang Botak yang merupakan seorang mage. Waduh, gimana nih? Sekarang gua mesti lawan seorang mage. Kemunculan Mamang Botak sebagai mage jauh di luar skenario yang Ichinose harapkan. Lah anjir, gimana nih? Seriuskah gua bakalan mati di sini kayak gini? Berpose bak pahlawan, dialah Shion Ichinose, seorang wibu halu yang udah nggak ketolong. Selalu menganggap dirinya kuat, padahal aslinya mah dia sosok yang menyedihkan. Seorang siswa yang padahal hanya receh, tapi menganggap dirinya punya potensi kekuatan tersembunyi
layaknya pahlawan kegelapan. Kenapa, Cil? Mau ngompol ya? Ketika melihat magic power yang asli hendak melenyapkanmu, kata bos preman. Tidak, aku hanya penasaran saja tentang seberapa kuat magic power seorang mage, kata Ichinose. Untuk orang yang akan segera mati, kau lumayan cukup banyak alasan ya, jawab bos preman. Dan sekarang, apa yang harus aku lakukan? Bila si Mamang Botak selesai merapal, kelar nih hidup gua. Sudahlah, serahkan saja wanita di belakangmu kepada kami. Dan kau hanya perlu melihat kita bermain dengannya. Ada jenis manusia yang tidak akan membalikan punggungnya dan lari begitu saja meskipun masalah di depannya sangat besar. Mendengar kata-kata bijak Ichinose, cewek merah langsung terpana. Aku tidak akan pernah lari. Tidak ketika di belakangku ada seseorang yang memohon bantuanku. Oh, begitu ya pilihanmu. Maka, Shine. Sewaktu kecil, aku suka sekali dengan kisah heroik. Dan inilah saatnya aku beraksi seperti cerita di komik. Hanya memikirkan tentang keselamatan diriku sendiri, itu sama sekali tidak ada artinya. Dan itu bukanlah sosok pahlawan yang ada di buku yang ku baca. Bos, karena rapalan telah selesai, sekarang aku akan menyerang. Ya, cepat Korose, ha? Woi, bentar dulu, jangan langsung digas. Bodohkah dirimu? Jika lu nyerang dengan magic power sekuat itu, kau juga akan membakar gadis incaran kita. Gua kan udah bilang supaya lu hati-hati. Sorry bos, kelepasan. Loh, ada apa ini? Bukannya kau bilang ingin melenyapkanku? Di luar, Ichinose emang bilang begini, tapi dalam hati, astaga, hampir aja mokat gua cuy. Bos, biarkan aku saja yang turun tangan. Aku yang akan menangani orang ini. Baiklah, jangan lupa potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, kata bos preman. Hah, tidak ada habisnya. Bahkan sekarang pun kau masih belum menyadari perbedaan kekuatan di antara kita. Nah nih, baiklah, akan kutunjukkan padamu. Akan kutunjukkan kekuatan sejati itu seperti apa. Para preman dibuat kaget dengan apa yang Ichinose lakukan. Muncul lingkaran magic, lalu perlahan muncul pedang yang keluar dari sana. Pedang yang disummon langsung Ichinose keluarkan. Langsung Ichinose perlihatkan betapa kerennya pose dia ketika lagi megang pedang. Hanya dengan sekali tatapan tajam dari matanya Ichinose, sudah membuat bos preman ketakutan. Koi, majulah. Akan kuberi waktu untuk mundur. Tapi, bila kalian tetap maju, maka siap-siaplah untuk menjadi santapan berikutnya dari pedang iblisku. Oh, jadi kau bisa memanggil senjata ya? Dengan sihir, aku akan... Jangan sentuh dia sedikit pun. Sambil bergetar, bos preman meminta anak buahnya untuk melihat mata Ichinose. Bos, ada apa? Tanya si Mamang Botak. Dia memiliki mata merah, serta punya pedang iblis. Tidakkah kau menyadari siapa orang itu? Dia pastinya salah satu dari anggota guil kegelapan yang bersembunyi di dunia bawah. Tidak salah lagi, dia pastinya berasal dari guil Revenant. Hanya dengan melihat aura merah di matanya Ichinose saja sudah membuat semua preman langsung kena mental. Ini dia segmen kejutan. Bagaimana dan kenapa bisa sampai ke situasi ini? Mari kita bedah. Pertama, mata terang. Radiansi flexible magic yang bisa mengubah warna mata. Ini menciptakan kesan super misterius pada Ichinose. Jurus kedua ada Dummy Illuminati.
Thunder Detective Coloring, yakni aura pedang yang digunakan buat pose keren-kerenan doang, supaya menciptakan kesan aura dominasi dari pedangnya. Dan terakhir, Creati Arma, yakni pedang yang Ichinose bawa, yang sebenarnya ini bukanlah pedang, melainkan ranting kayu, yang di Henge no Jutsu sama Ichinose sehingga berubah jadi pedang. Dengan kata lain, penampilannya yang terlihat sangat kuat ditambah dengan full aura dominasi, ini semua hanyalah trik semata. Ya ampun, udah kayak pesulap aja ya MC kita. Konon katanya, siapa saja yang bertemu sosok mata merah dari Guild Revenant, si target akan dibawa dulu ke neraka, sebelum akhirnya diizinkan untuk mati. Jika orang ini yang kita lawan, bos preman yang udah kena mental langsung bersujud meminta maaf, berjanji akan segera pergi dan tak akan lagi mengganggu gadis merah di belakang. Di mana keberanianmu yang tadi? Kenapa sekarang kau sangat takut? Hanya dengan melihat mata merahku. Hanya melihat bayangan mata merah Ichinose saja sudah membuat bos preman gemetaran. Permintaan maafmu, aku menolaknya, kata Ichinose. Semakin bos preman terpojok meminta pengampunan untuk nyawanya, semakin membuat Ichinose bahagia. Karena ternyata bekerja loh trik yang dia mainkan. Itu benar. Aku tidak tahu jenis perbuatan jahat apa yang pernah kau lakukan di masa lalu. Jika aku hanya menilai perbuatan jahatmu dari apa yang telah kau lakukan kepada wanita merah dan langsung menyimpulkan untuk mengeksekusimu sekarang, kurasa alasan ini memang tidak cukup kuat. Tapi kau berusaha melenyapkanku hanya karena aku menghalangi jalanmu. Bukankah ini alasan yang lebih dari cukup untukku bertindak dan melenyapkanmu? Tapi ada sedikit toleransi. Jika kau bersumpah untuk benar-benar mengubah hidupmu sepenuhnya, maka kami bersumpah. Demi itu, tolong biarkan kami mengucapkan sumpah itu. Kau perlu tahu, begitu sumpah diucap, sekali kau melanggar, maka kau akan kukejar bahkan sampai ke ujung dunia, lalu melenyapkanmu tanpa ampun. Meski kau berusaha untuk sembunyi, aku bisa dengan mudah menemukanmu. Dan pada saat itu, kematian yang akan kau alami jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah bisa kau bayangkan. Aku tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya. Apa kau paham? Saya sudah mengerti. Bagus. Kalau begitu, segeralah enyah dari sini. Semuanya langsung berlari sekencang kuda, menjauh dari Ichinose yang udah bagaikan Shinigami. Akhirnya sudah kelar juga masalahnya. Berikutnya, Ichinose menoleh ke belakang, berjalan mendekati cewek merah, lalu berkata, "Kau, apakah baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" "Baik-baik saja apanya, ha? Kenapa wajah lu begitu puas ngeliat gua dalam masalah? Satu-satunya yang hanya lu lakukan cuma nyambut pedang, mencoba terlihat menakutkan dengan aura, padahal mah tidak melakukan apa-apa selain hanya bacot doang." Savage! Wah, langsung KO dong. Gila, lidah emak-emak damage-nya emang bukan main. Ketebak loh, niat asli Ichinose yang emang cuman ingin terlihat keren doang. Niat aslinya beneran ketebak dong sama nih cewek. Kelas. Dan satu lagi, kau berdiri di sana sok-sokan seperti pahlawan keadilan yang hebat saja. Padahal aslinya kau itu anggota grup jahat yang bernama Rev apalah itu ya kan? Apa yang mereka katakan itu cuma rumor yang dilebih-lebihkan. Itu sama sekali tidak mencerminkan sifat asli organisasi kami. Jadi maksudmu kau itu aslinya bukan orang jahat, begitu?
konsep kebaikan dan kejahatan itu ditentukan oleh sistem masyarakat yang sama sekali tidak berarti bagiku. Yang aku lakukan sekarang hanya berjalan di aturan yang telah kubuat sendiri. Gila, terdengar filosofis dan keren parah nggak sih kata-kata gua? Kata Ichinose di dalam hatinya. Oh, jadi dia itu bukan jahat, hanya tidak waras saja, kata si cewek merah. Sebagai tanda terima kasih kepada Ichinose karena sudah menyelamatkannya, cewek merah mengizinkan Ichinose untuk nganterin dia sampai ke perkotaan. Bisa berjalan denganku berdua saja. Kau sebaiknya anggap ini sebagai kehormatan, oke? Katanya. Padahal Ichinose tahu alasannya minta dianterin karena si cewek ketakutan. Itu terlihat dari tangannya yang gemetaran. Iya deh, kalau kau mau bisa kuantarkan ke sana, jawab Ichinose. Berikutnya, Ichinose dan si cewek mulai berjalan ke perkotaan. Di sini, Ichinose bilang, sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Di belakang, si cewek menatap Ichinose. Dia bilang, kau bahkan mau menerima permintaan untuk mengantarku. Tidak hanya itu, kau bahkan telah menyelamatkanku dari keputusasaan di hadapan para preman. Kurasa aku harus memberikan hadiah yang sangat mahal sebagai bentuk terima kasih. Sebenarnya kau tak perlu melakukan itu, jawab Ichinose. Tidak, aku harus melakukan ini. Bila menerima bantuan tanpa memberikan seseorang imbalan, di mana letak harga diriku? Balas si cewek. Harga diri katanya. Dia bicara seperti emang dia itu berasal dari keluarga kerajaan. Oh, aku tahu. Mungkin ini adalah hadiah yang pantas yang bisa kuberikan padamu. Bagaimana dengan kalung ini? Tanya si cewek. Mata Ichinose langsung berbinar saat melihat keindahan dari kalung itu. Jaga image. Aku tidak bisa menerima sesuatu yang terlihat mahal seperti itu. Benar, untuk rakyat jelata sepertimu, mungkin kalung ini terlalu berharga. Tapi tenang saja, pernak-pernik seperti ini ada banyak kok di rumahku. Dan yang kuberikan ini hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Kau bisa menjual kalung ini untuk meningkatkan gaya hidupmu yang unik itu. Ichinose menolak tawaran si cewek, tapi si cewek malah marah. Si cewek marah karena merasa penolakan Ichinose merupakan bentuk penghinaan bagi dirinya. Dirasa terlalu berisik dan merepotkan, Ichinose langsung menerima hadiah itu dengan senang hati. Berpose bak seseorang yang dianugerahi ala-ala bangsawan gitu. Si cewek merasa puas menghadiahi sesuatu kepada Ichinose. Aku akan menjaga hadiah ini, kata Ichinose. Kau bebas melakukan apa yang kau inginkan, balas si cewek. Saat lagi asik ngobrol, si cewek merasa sepertinya dia baru saja melihat ada kenalannya mencari dia. Begitu ya, sepertinya tugasku untuk mengantarmu hanya sampai di sini saja. Baiklah, selamat tinggal kalau begitu. Sebelum Ichinose pergi, si cewek bertanya, Oi, bolehkah aku meminta satu hal terakhir? Maksudnya, tanya Ichinose. Kau, siapa kau sebenarnya? Wah, masuk tuh ya kan? Pertanyaan yang diidam-idamkan. Namaku Shion Ichinose, hanya seorang murid biasa di rank C. Si cewek kaget, tapi bukan karena rank Ichinose, melainkan karena dia masih seorang murid. Tahu Ichinose seorang murid, cewek ini langsung nasehatin dia untuk belajar yang benar. Iya deh, iya. Lain kali bila ingin keluar dari kastil, cobalah
untuk menyewa tentara bayaran. Biar kejadian serupa tidak terulang, kata Ichinose kepada si cewek. Si cewek hanya terdiam menatap kepergian Ichinose. Sementara Ichinose di dalam hatinya, asli, bukankah kalimat perpisahan yang kuucapkan tadi terkesan elegan dan penuh makna gak sih? Melihat Ichinose berpose aneh lagi, si cewek malah tersenyum. Di dalam hati, Ichinose mempertanyakan, kok bisa ya main peran jadi putri bangsawannya si cewek merah begitu meyakinkan? Nggak mungkin kan dia beneran tuan putri? Berikutnya ada cewek kacamata. Menangis nyariin si cewek merah. Aduh, apaan coba pakai nangis segala? Lebay banget loh, kata si cewek merah. Bangke, gua nyariin lu kemana-mana, tapi beginikah balasannya? Jawab si cewek kacamata. Berkeliaran sendirian tanpa dikawal. Kalau ada sesuatu, bagaimana nantinya? Sesuatu yang kau takutkan sebenarnya sudah terjadi, kata si cewek merah. Nah, nih, maksudnya? Ya, tadi itu terjadi sesuatu, namun sudah berlalu. Berkat seorang pria aneh yang entah datang dari mana dan tiba-tiba menyelamatkanku. Pria aneh? Ya, tak masalah lah. Asalkan Anda aman, itulah yang paling penting. Dan cukup sudah. Tolong dengar, apa kataku sekali ini saja. Demi Tuhan, tolonglah. Kau seharusnya bersikap selayaknya Tuan Putri dari kerajaan ini. Ternyata beneran dong, dia itu Tuan Putri. Iya deh, iya, akan ku coba. Jadi lebih baik kau diam dulu. Teriakanmu sangat berisik. Aku sudah ngantuk. Mari kita pulang saja. Di adegan terakhir, chapter ketiga, cewek merah jalan buat balik ke rumah. Terus diikuti sama si mbak kacamata yang meminta dia supaya jalan pelan-pelan, supaya mereka bisa jalan barengan. Chapter kelima, pertarungan antara siswa peringkat kelima akademi versus siswa sihir peringkat C. Di arena kelima nampak terlihat ada siluet Ichinose dan Eliza. Hei, apakah kau serius ingin melanjutkan masalah ini? Tanya Ichinose. Tentu saja, tak akan kubiarkan kau pergi begitu saja, jawab Eliza. Tidak ada pelindung di sekitar, dan bahkan sekolah belum membuat kekai untuk arena pertempuran. Kalau kita melepaskan magic power kita di tempat ini, apakah kau tidak khawatir? Pihak sekolah akan minta ganti rugi atas arena yang hancur berantakan. Oh, percaya diri sekali kau, mampu imbang melawanku. Aku benci mengecewakan dirimu, tapi kau tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, pada saat pertempuran dimulai, pada saat itulah kau akan mengetahui bahwa powermu tak cukup kuat untuk imbang melawanku. Ini tidak akan jadi pertarungan sengit ataupun menarik, karena akan kuselesaikan dengan cepat. Dengan begitu, arena ini tidak akan hancur. Begitu ya. Nampaknya kau itu punya rasa kepercayaan diri yang kuat, sehingga mampu bilang begini. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diriku secara resmi sekali lagi, sebagai putri dari bangsawan terhormat dari keluarga Loreled. Aku Eliza Loreled, tahun kedua yang berada di kelas A. Meskipun kau akan kukalahkan, tapi jangan sampai itu jadi mimpi buruk yang mengganggu ketenangan tidurmu. Aku mengerti. Baiklah, sebelum aku berubah jadi abu, berikan aku kesempatan untuk memperkenalkan diri. Lahir di keluarga pedagang bernama Rens. Namaku Shion Ichinose, siswa kelas C di tahun kedua. Dan klaimku terhadap kehormatan adalah menjadi orang yang ditandai untuk mati hanya demi melihat anaknya wanita bernama Eliza Loreled yang hebat. Melihat Ichinose bahas lagi kejadian kemarin membuat Eliza ngamuk tapi juga malu. Dia sangat marah besar
berkata selama Ichinose kagak dikasih pelajaran, niscaya Eliza kagak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku siap kapanpun, dan kau. Melihat Ichinose sangat tenang meskipun beda level ngebuat Eliza semakin kesel karena merasa disepelekan. Baiklah, mari kita mulai. Saat koin ini menyentuh lantai, maka pertandingan akan dimulai. Berikutnya, pada saat koin tersebut persis menyentuh lantai, keduanya langsung mengaktifkan ability-nya masing-masing. Eliza mengeluarkan jutsu katon yang begitu besar. Mata Ichinose langsung cepat untuk menganalisis keadaan. Eliza sangat yakin jutsu katon miliknya udah membakar Ichinose. Namun anehnya, Ichinose malah menghilang dari pandangannya. Tidak, dia tidak menghilang, melainkan menghindari seranganku. Dan tunggu dulu, apa dia barusan pakai penguatan fisik? Bagaimana mungkin Renche seperti dia mampu melakukan itu? Jangan meremehkanku, aku belum selesai. Kemudian Eliza kembali ngeluarin 3 bola api untuk menyerang Ichinose. Dengan sekuat tenaga, Ichinose coba berlari dan terus berlari demi menghindari para bola api yang akan menghantam dia sekaligus. Meskipun didesak seperti itu, namun Ichinose berhasil lolos. Orang ini sangat gila kecepatannya. Dan sekarang giliran Ichinose yang nembakin Eliza pakai jurus api. Eliza yang sempat bengong langsung tersadar. Lalu dia mulai ngeluarin sihir perisai tanah. Berkat itu, tembakan Ichinose berhasil diatasi. Kau, semua elemen yang kau pakai sungguh membuatku terkejut, kata Eliza. Kau ini sedang bicara apa? Tanya Ichinose. Sejak detik pertama kita dilahirkan, afinitas magis yang bisa kita kuasai sudah ditentukan sejak kita dilahirkan. Ada yang bisa tipe proyektil seperti seorang mage. Ada juga tipe penguatan fisik yang biasa dilakukan petarung tangan kosong. Dan tipe yang bisa mengeluarkan aura seperti seorang pendekar pedang. Seorang penyihir biasa umumnya hanya mampu memiliki satu jenis sistem sihir saja, tapi dalam kasus langka, ada penyihir elit yang mampu menguasai semua sistem sekaligus. Sama seperti para pahlawan legendaris berpangkat SSS yang telah menyelamatkan dunia kita dari ambang kehancuran, dan secara historis, orang yang bisa menguasai banyak sistem magic power yang mampu menandingi pencapaian para pahlawan selalu merupakan petarung elit yang kekuatannya minimal sudah mencapai peringkat A atau peringkat S. Tapi lain ceritanya bila itu hanya Renche sepertimu. Jadi kau pun pengguna bakat ganda ya? Tanya Eliza. Padahal kau sendiri tahu, lawanmu sekarang merupakan seorang master yang memiliki bakat ganda. Namun kau sepertinya tenang sekali ya. Memang kenapa kalau kau pengguna bakat ganda? Pada akhirnya kau itu tetaplah seseorang yang cuma berada di peringkat C. Mana mungkin seseorang elit sepertiku bisa kalah darimu? Ya, kau benar. Itu persis seperti yang kau katakan. Pada akhirnya, aku hanyalah seseorang yang berada di peringkat C. Maka dari itu, akan kutunjukkan seperti apa kekuatan dari Renche yang sesungguhnya. Mendengar pernyataan ini, Eliza sempat gentar. Dia tidak berharap Renche seperti Ichinose punya tingkat kepercayaan diri yang begitu besar. Seolah-olah segala hal di matanya Ichinose tidak punya cukup arti. Ini tidak bisa. Bila kubiarkan hal ini berlarut-larut, entah trik licik apa lagi yang bakalan dia keluarkan. Harus kuakui, kau itu memang hebat karena mampu seimbang melawanku. Namun sayangnya harus kukatakan, semuanya akan segera berakhir hanya sampai di sini.
Jutsu yang akan kukeluarkan itu, Tempest Arrow, ini bukan cuma mantra tercepatku. Ini adalah kemusnahan mutlak. Tidak ada jalan untuk lari, kata Eliza. Ichinose terkena jurus panahnya. Melihat ini, Eliza tampak puas. Dia berpikir, saat ini Ichinose pasti sudah terbakar hangus oleh sihir apinya. Namun, Genjutsu. Jurus yang bagus. Namun itu tidak cukup untuk menangkapku. Kemudian, Eliza menoleh ke belakang dan terlihat, anjay, keren banget cuy. Itachi moment gak sih? Mustahil, itu tidak mungkin. Apa barusan itu teleportasi? Dan sekarang waktunya bagimu juga untuk menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari rank C yang pernah kau anggap tak bisa apa-apa. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!